Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandara Savana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Tujuan dari penjelasan ini untuk memahami prinsip dasar manajemen keuangan, mengidentifikasi komponen-komponen kunci dalam manajemen keuangan, menjelaskan peran manajemen keuangan dalam keberhasilan bisnis dan organisasi. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh, mengelola, dan mengalokasikan dana secara efektif untuk mencapai tujuan finansial organisasi. Tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan, mengoptimalkan pendapatan, dan menjaga likuiditas serta stabilitas finansial. Adapun peran utamanya yaitu mengelola arus kas, investasi, pendanaan, dan perencanaan keuangan, memastikan kinerja keuangan yang optimal untuk keberlanjutan bisnis. Berikutnya, konsep manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Ini melibatkan penentuan kebutuhan dana perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan membantu dalam merencanakan anggaran dan memproyeksikan pendapatan serta pengeluaran. Yang kedua, penganggaran. Proses ini mencakup penyusunan anggaran yang mencerminkan rencana keuangan perusahaan. Anggaran membantu mengarahkan penggunaan dana secara bijaksana. Yang ketiga, pengumpulan dana. Mengidentifikasi sumber pendanaan yang tepat, termasuk modal, ekuitas, pinjaman, dan sumber pendanaan lainnya. Yang keempat, pengelolaan dana. Mengelola dana yang ada untuk memastikan likuiditas dan profitabilitas perusahaan, termasuk manajemen kas, piutang, dan persediaan. Yang kelima, pengelolaan investasi. Melibatkan keputusan mengenai investasi yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal. Yang keenam, pengelolaan risiko keuangan, mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan seperti risiko pasar dan risiko kredit. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu menyusun anggaran dan rencana keuangan jangka pendek maupun panjang. Yang kedua, pengendalian keuangan, yaitu mengawasi penggunaan dana dan membandingkan hasil aktual dengan anggaran untuk memastikan efisiensi. Yang ketiga, pengelolaan aset dan modal, yaitu penggunaan dan alokasi aset secara optimal, termasuk pengelolaan modal kerja. Yang keempat, pembiayaan dan investasi, yaitu melibatkan pengambilan keputusan terkait pendanaan dan investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kelima, pengelolaan risiko keuangan, yaitu melibatkan strategi untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional dan investasi. Berikutnya ada kerangka berpikir manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Penentuan alokasi dana pada aset yang menghasilkan nilai jangka panjang seperti aktiva tetap. Yang kedua, keputusan pembiayaan atau financing decision. Menentukan sumber pendanaan terbaik antara utang atau ekuitas untuk memenuhi kebutuhan modal. Yang ketiga, keputusan dividen atau dividend decision. Menentukan kebijakan dividen perusahaan, yaitu apakah laba akan diinvestasikan kembali atau dibagikan kepada pemegang saham. Adapun jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, yaitu menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua,
laporan posisi keuangan atau balance sheet, yaitu menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu menyajikan aliran kas masuk dan keluar perusahaan dalam suatu periode, baik dari aktivitas operasi, investasi, maupun pembiayaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, yaitu menginformasikan perubahan dalam ekuitas pemegang saham dari awal hingga akhir periode. Berikutnya jenis-jenis laba. Yang pertama, laba kotor atau gross profit, merupakan hasil dari penjualan bersih setelah dikurangi biaya langsung produksi barang atau jasa yang dijual. Yang kedua, laba operasi atau operating profit, laba yang diperoleh setelah mengurangi biaya operasional dari laba kotor. Yang ketiga, laba sebelum pajak atau profit before tax, laba yang diperoleh setelah mengurangi seluruh biaya termasuk bunga tetapi sebelum pajak. Yang keempat, laba bersih atau net profit, laba akhir yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi seluruh biaya termasuk pajak. Yang kelima, laba ditahan atau retained earnings, laba yang disimpan oleh perusahaan dan tidak dibagikan sebagai dividen, biasanya digunakan untuk ekspansi atau investasi di masa mendatang. Peran manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan keuangan, menentukan alokasi sumber daya dengan bijak untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, pengawasan kinerja, memantau laporan keuangan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang ketiga, pengambilan keputusan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan investasi dan pembiayaan yang tepat. Berikut analisis laporan keuangan. Membaca cerita perusahaan. Jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Tujuannya mengetahui profitabilitas, frekuensinya bulanan atau tahunan. Yang kedua, laporan neraca dengan tujuan menganalisis posisi aset dan kewajiban, frekuensinya bulanan atau tahunan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah manajemen keuangan adalah fondasi keberlanjutan perusahaan yang mencangkup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Prinsip dan strategi yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas jangka panjang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.